Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Terus terang saya prihatin, Pak. Sangat prihatin. Prihatin kenapa? Bayangan kita seorang SBY, mantan presiden 10 tahun, ya, kalau turun gunung itu bikin adem. Harapan kita kan begitu. Kalau turun gunung membuat suasana justru menjadi lebih baik, ya lebih kondusif. Tetapi ketika beliau turun gunung, yang terjadi adalah kegaduhan. Saya nggak tahu gunung mana yang dinaikin kemarin sehingga turun jadi gaduh. Ya, mungkin kita perlu belajar supaya jangan naik ke gunung itu karena nanti akan menyebabkan kegaduhan berkepanjangan. Kalau tadi Bang Andi senior saya mengatakan bahwa ini adalah sikap seorang negarawan mengingatkan, saya tidak. Ini adalah sifat sebuah tindakan, ya, tindakan yang sangat berbahaya karena dilandasi oleh kata konon dan mungkin tanpa dijelaskan secara runut, ya, asumsinya apa, indikatornya apa, bla bla bla. Karena ada 2 hal yang sangat berbahaya yang aneh dari pernyataan Pak SBY ini. Yang pertama, soal tidak jujur dan tidak adil. Ketika bicara tidak jujur, tidak adil, itu ranahnya undang-undang, Mbak. Ranahnya pelaksanaan pemilu, teknis kepemiluan. Ya. Di situ siapa yang sedang diserang? Yang diserang adalah lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga-lembaga pengawas pemilu. Ya, semua yang terkait dengan kepemiluan. Termasuk Kementerian Dalam Negeri sebagai yang bertanggung jawab, termasuk pemerintah secara keseluruhan, presiden, dan mungkin kita partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan, itu implikasinya luas. Jadi menyatakan bahwa 2024 itu konon bisa jadi tidak jurdil, itu sudah mendelegitimasi pemilu. Sudah menimbulkan sakwa sangka, sudah menimbulkan antipati. Sehingga besar kemungkinan justru ketika kita melalui 2024 akan banyak kegaduhan-kegaduhan karena tidak puas. Oh dulu sudah dibilang bahwa ini tidak jurdil. Ada bahaya di situ dengan pernyataan itu. Dan beliau, Pak SBY tidak pernah menjelaskan secara rinci apa yang dia maksud tidak jurdil. Lembaga mana? Kelompok mana? Tidak pernah. Dan itulah yang kemudian menimbulkan kegaduhan. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu hoax. Hoax paling tinggi yang ada di Republik ini karena disampaikan seorang mantan presiden. Gitu ya.